Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik bagi kita kembali lagi pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama di Zoom meeting pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kita, di mana kita berada saat pagi hari ini. Baik, puji Tuhan. Ah, saya mau berbicara tentang bahaya spirit Yudas pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah pengajaran tentunya bagi kita untuk kita lebih lebih waspada di akhir-akhir ini atau di akhir zaman ini, sebab banyak hal yang terjadi tentunya dalam kehidupan kekristenan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita tentunya, apa yang menjadi uh, bahayanya dari spirit Yudas, ya. Mari kita lihat di dalam firman Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, di dalam ayat yang ke-31, ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Yohanes pasal 13 ayat 31 dan ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Di dalam ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, "Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Kalau kita melihat dalam pasal 13 ini, menceritakan tentang sesuatu yang luar biasa, ya. Tetapi di dalam ayat yang ke-31 ini tentunya menjadi sesuatu yang harus kita pelajari bersama. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana memuliakan Tuhan, sudahkah kita mempermuliakan Tuhan? Kapan kita mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita? Memuliakan Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang kita bernyanyi, kita menyembah, kita berdoa, dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada sesuatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita melahirkan kehidupan ini sebagai sesuatu yang mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Allah kita. Ya. Dan tentunya hal-hal itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, merujuk pada apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-31 di sini, dikatakan di sana sesudah Yudas pergi. Tentunya ada sebuah perbedaan di sana ketika Yudas bersama-sama dengan para murid Yesus lainnya. Ya. Ketika menjelang untuk peristiwa penyaliban Yesus, tetapi di sini kita mempelajari ada sesuatu hal yang luar biasa tentunya. Kenapa saya katakan di awal bahayanya spirit Yudas? Kalau spirit ini menjalar sampai di zaman kita, di akhir zaman ini pun. Dan kalau itu masuk ke dalam gereja Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya tentunya. Ya. Mari kita melihat dari sisi seorang Yudas. Sampai Yesus berkata, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Ya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan.
Nah, artinya bahwa ketika Yudas pergi, karena kalau kita melihat dari ayat yang ke-28, 29, 30, Yudas itu masih ada bersama-sama dengan para murid lainnya. Tetapi berbeda di dalam ayat 31 ini, sesudah Yudas pergi, maka Yesus berkata, dipermuliakanlah anak manusia. Ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada apa dengan Yudas? Kenapa dengan Yudas? Nah, ini yang kita pelajari pagi hari ini. Sangat berbahaya sekali ketika spirit Yudas itu, ya, dia masuk ke dalam gereja, dan itu akan melahirkan sesuatu yang sangat sangat berbahaya tentunya. Ya. Mari kita melihat dulu di dalam ayat yang ke-27 dalam pasal 13 ini. Ya, kenapa dengan Yudas? Di dalam ayat 27 di sana dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Yudas itu kerasukan iblis. Ya, dia dikuasai oleh iblis, oleh roh iblis. Nah, ini tentunya yang sangat berbahaya. Ini yang memicu terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan seseorang. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan berbahaya sekali hal ini ketika terjadi dalam kehidupan pengiringan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Hal-hal seperti ini harus dihindari, harus disingkirkan, ya. Supaya tidak merambat lebih dalam lagi. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, sama seperti penyakit kanker, itu menjalar kemana-mana. Nah, mari kita berbicara tentang apa itu spirit Yudas. Bahayanya spirit Yudas itu. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus, mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal 14 di dalam ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kustam, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ya. Hal yang pertama yang kita lihat dari spirit Yudas. Apa itu spirit Yudas? Di dalam ayat yang keempat dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Nah, dikatakan di sana ada orang yang menjadi gusar. Gusar ini dalam terjemahan lain dipakai kata marah. Ada yang marah, ada yang tidak suka. Nah, siapa ini? Dialah Yudas. Ya. Yudas tidak senang dengan peristiwa seorang perempuan yang datang, kemudian dia memecahkan buli-bulinya, dan minyak yang mahal itu dikatakan di sana dicurahkan minyak itu di atas kepala Yesus. Tapi Yudas tidak senang dengan peristiwa ini. Yudas tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh perempuan ini. Dan hal yang pertama yang kita pelajari dalam ayat yang keempat dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Nah, ini cara yang tidak baik, cara yang tidak bagus tentunya. Kenapa? Ini berbicara tentang Yudas itu dia memprovokasi orang lain. Dia menjadi provokator. Dia menghasut yang lain. Untuk apa? Supaya yang lain bisa ikut dengan apa yang
ada di dalam pikiran daripada Yudas. Jadi kalau kita pelajari apa itu spirit Yudas, nah ini spirit yang sangat berbahaya, memprovokasi yang lain. Dia menjadi provokator. Ketidaksukaan dia kepada sesuatu, ya, itu dia menyebabkan yang lain juga terhasut, terbawa dengan apa yang menjadi uh, pemikiran Yudas. Karena di situ sangat jelas sekali dikatakan, dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak Narwastu ini? Dan ini yang sangat berbahaya. Ya. Itulah kenapa kita harus lebih pekah lagi, ya, dalam kita mengiring akan Tuhan untuk melihat hal-hal seperti ini. Bukan kita membenci seseorang, tidak, tetapi hal-hal seperti ini yang sangat berbahaya sekali. Ya. Dan saya percaya bahwa tidak ada di tempat kita roh atau spirit sama seperti Yudas. Nah, kemudian ayat yang kelima dikatakan di sana, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ya, memarahi. Artinya bukan hanya Yudas, justru yang lain juga terbawa hasutan daripada Yudas. Sehingga apa yang terjadi, semua memarahi perempuan ini. Ya. Jadi tidak suka karena terbawa, terprovokasi mereka. Nah, kita mengenal di dalam firman Allah bahwa Yudas adalah seorang yang dipercayakan untuk memegang keuangan. Ya. Tetapi dalam ayat 5 ini terlihat sekali apa yang ada di dalam pikiran Yudas. Apa yang ada di dalam hati Yudas. Ya. Dikatakan minyak dijual dengan harga 300 dinar. Jadi bayangkan Yudas mengetahui nilai harga daripada minyak itu sendiri. Karena Yudas dia seorang yang ya mungkin bisa dikatakan dia sering kali memegang keuangan dan dia tahu jumlahnya. Dan apa yang kita lihat di sini di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 5 dan ayat 6 dikatakan begini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi bukan karena dasarnya dia memperhatikan kehidupan orang-orang miskin. Tapi dalam Injil Yohanes pasal 12 ini dikatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Rupanya ini pekerjaan Yudas, ya. Dikatakan sangat jelas oleh firman Allah, dia seorang pencuri. Makanya ketika dia lihat ada seorang perempuan, ya, datang, di sana dikatakan seorang Maria, ya. Dia datang memecahkan buli-bulinya. Kemudian Yudas berkata, wah, kenapa tidak dijual kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin? Tapi firman Tuhan jelas berkata bukan karena dasar itu, tapi karena memang dia suka mengambil uang yang dipegangnya. Artinya bahwa dia adalah seorang yang ya bisa, kalau bahasa sekarang adalah korupsi. Nah, ini berbahaya.
Jadi selain dia memiliki spirit ya provokator, memprovokasi yang lain, dia juga adalah seorang pencuri, seorang koruptor. Maka apa yang ada di dalam pikiran Yudas ketika melihat sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga? Dia membungkus kata-katanya begitu manis sekali. Wah, kenapa? Sepertinya sangat-sangat berrohani sekali. Tetapi berbeda dengan isi hatinya. Padahal firman Tuhan berkata dia adalah seorang murid. Ini bisa menjadi satu perbandingan. Murid sejati itu seperti apa? Apakah modelnya seperti Yudas atau sama seperti Maria? Ya kita kenal juga, kita tahu bahwa Maria juga adalah seorang murid. Orang yang percaya kepada Yesus adalah seorang murid. Karena memang amanat agung Yesus Kristus adalah apa? Jadikan semua bangsa muridku. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia adalah seorang murid. Tapi tidak semua murid adalah benar murid yang sejati. Seorang murid sejati, ia harus mengasihi firman Allah. Dia harus mencintai firman Tuhan. Dia harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bahkan lebih daripada kekayaan itu sendiri. Tidak sama seperti seorang Yudas. Melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Tapi seorang Maria, dia membuktikan bahwa dia adalah seorang murid yang sejati. Maka apa yang dia lakukan? Meskipun dilihat dari nilai yang begitu berharga. Tapi karena kecintaannya kepada Kristus, kasihnya kepada Kristus, inilah yang dia korbankan. Jadi kalau kita melihat dari sisi seorang Maria, dia hanyalah seorang perempuan yang sederhana. Seorang perempuan yang biasa. Tetapi dia memiliki hati yang tulus dalam hal mengasihi Tuhan. Ya. Maria tidak memiliki banyak kesempatan sama seperti Yudas. Tetapi meskipun demikian, Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sesuatu yang berharga dan sangat bernilai yang dipandang oleh Yesus dari kehidupan seorang Maria. Tetapi berbeda dengan Yudas. Seorang murid yang dipilih Yesus. Dalam Injil Lukas kita firman Tuhan berkata, Yesus berdoa semalam-malaman. Ya. Kemudian pada siang hari dia memilih murid-muridnya, termasuk Yudas. Yudas adalah seseorang yang waktunya dengan Yesus begitu banyak. Ya. Sering dia bersama dengan Yesus. Waktu Yesus mengutus para murid, diberikan kuasa kepada para murid untuk melakukan mukjizat, mengusir setan dan lain sebagainya. Apakah Yudas ada di sana? Ada. Waktu Yesus mengutus 70 murid, apakah Yudas ada di sana? Ada. Dengan kata lain, bahwa Yudas pun melakukan hal yang sama dengan murid-murid yang lain. Tetapi inilah yang membedakan mana murid yang sejati dengan murid yang sangat berbahaya sekali. Di dalam ayat yang ketiga, dalam Yohanes pasal yang ke-12, ya, dikatakan maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Jadi minyak itu dari kepala Yesus sampai ke kaki Yesus. Ini berbicara tentang sebuah pengorbanan. Menyatakan dan membuktikan bahwa seorang murid sejati adalah seorang yang suka memberi, bukan seorang pencuri sama seperti Yudas. Maria merelakan apa yang sangat berharga untuk Tuhan.
untuk pelayanan Kristus menuju kepada salib. Jadi sudah digambarkan dari peristiwa ini. Tetapi berbeda dengan Yudas. Yudas dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mencintai uang daripada Tuhannya. Yudas bukan hanya saja pencuri yang menyebabkan kerugian banyak ya, bagi persekutuannya. Tapi juga demi uang, dia berani menjual sahabat dan Tuhannya. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya spirit Yudas ini itu justru sangat berbahaya ketika dia masuk dan merambat masuk ke dalam gereja. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana spirit Yudas digambarkan daripada pribadi Yudas itu sendiri. Ya. Karena Yudas berbicara tentang atau menggambarkan sebuah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi pertobatan yang benar adalah dia lebih mengasihi firman Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Ya. Dan membuktikan segala sesuatu kecintaannya di hadapan Tuhan. Sama seperti seorang Maria. Ya. Dia menyadari siapa dirinya. Ya. Dia sangat kenal persis. Tapi ketika berjumpanya dengan Yesus. Ya, apapun harga yang harus dia bayar. Maka dia merelakan semuanya. Demi kecintaannya kepada Tuhan. Tidak peduli apa kata orang, termasuk sekalipun memang Yudas pada waktu itu memprovokasi yang lain. Kemudian memarahi perempuan ini, seorang Maria ini. Menghasut dengan segala cara. Tapi disinilah yang membuktikan bahwa seorang murid, harga yang mahal pun harus dibayar. Untuk menjadi seorang murid yang sejati. Nah, kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6, hal itu ya di dalam Injil Markus pasal 14 tadi ya. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang Maria adalah sesuatu hal yang sangat-sangat diapresiasi kan oleh Tuhan. Jadi dia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dia sudah melakukan hal yang terbaik. Dia sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Untuk membuktikan kepada murid-murid yang lain dan juga kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di akhir zaman bahwa murid yang sejati seperti ini. Murid yang diinginkan Tuhan ya sama seperti seorang Maria ini. Tidak memikirkan apapun nanti kerugian yang tidak. Tapi dia memikirkan satu keuntungan yang sifatnya kekal. Satu keuntungan yang sifatnya abadi. Tapi justru Yesus katakan apa yang diperbuatnya itu akan diingat terus. Akan dikenang terus. Sebagai satu perbuatan yang memuliakan Bapa. Satu perbuatan yang memuliakan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana kita dipercayakan Tuhan, kita membantu pelayanan di sana, maka jadilah sama seperti Maria. Tanpa kita memikirkan keuntungan secara jasmani, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memuliakan Tuhan. Sekecil apapun itu, ya mungkin orang lain
menganggap itu sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Tapi kita mencoba untuk memandang dari sisi pandangan Allah bahwa hal yang kecil itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan luar biasa. Kemudian hal yang berikut, bahwa spirit Yudas yang pertama adalah dia seorang provokator. Dia seorang korupsi, pencuri. Tetapi kita melihat dari hal yang lain di dalam ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11 dikatakan begini, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Wah, ini yang sangat berbahaya lagi, Bapak Ibu. Apa yang membuat Yudas datang kepada imam-imam? Dia tidak diterima mungkin dari sisi yang lain, akhirnya dia berpindah hati. Dia ke lain hati, Bapak Ibu. Cuma kenapa? Sakit hati dia. Iri hati dengan apa yang Yesus ucapkan kepada seorang perempuan, seorang Maria. Sehingga membuat Yudas ini muncul kekecewaan di dalam dirinya. Kemudian firman Tuhan berkata, dia datang kepada imam-imam kepala. Pada orang-orang yang notabene membenci dengan Yesus, tidak suka dengan Yesus. Itu apa? Dia menjual Yesus. Seorang murid yang sejati akan mengenal Tuhannya, bukan menjual Tuhannya. Seorang murid yang sejati, seorang sahabat yang sejati, dia akan lebih mengenal sahabatnya, bukan menjual sahabatnya. Inilah spirit Yudas, spirit pengkhianatan, roh pemberontakan, merasuk di dalam diri Yudas. Karena memang awalnya apa yang terjadi? Dia membiarkan dirinya dirasuk oleh iblis. Roh iblis menguasai Yudas. Maka ini yang terjadi. Dia membawa segala sesuatu kepada hal yang sangat-sangat seharusnya tidak terjadi. Dan ini yang saya katakan bahwa kita harus waspada dengan spirit Yudas. Di akhir zaman ini akan semakin merajalela spirit ini dan sangat berbahaya. Buanglah spirit Yudas, tapi bangunlah spirit Maria. Jadilah murid yang sejati, bukan seorang murid yang pada akhirnya dia menjual Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Allah. Biarlah firman Allah pagi hari ini membangkitkan semangat kita, meskipun pengorbanan, harga yang harus kita bayar begitu mahal dalam pandangan kita secara manusia. Tapi percayalah, dalam pandangan Tuhan adalah sesuatu yang sangat mulia dan mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami bisa kembali dalam persekutuan bersama penjaga menara, baik yang ada di Zoom maupun yang mengikuti lewat YouTube. Biarlah persekutuan kami setiap hari, setiap pagi Tuhan, terus membangkitkan keyakinan kami, iman kami semakin kuat, semakin bertambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadikan kami para murid-murid Kristus, murid yang sejati. Sekalipun dalam pengiringan kami, pengorbanan, harga yang harus kami bayar begitu besar. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau memperhitungkan segalanya. Engkau melihat segala sesuatu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi seseorang sama seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Memiliki spirit sama seperti Maria yang rela berkorban Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kiranya semuanya mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dan jauhkanlah daripada kami Tuhan spirit Yudas itu Tuhan. Tapi bangkitkanlah dalam diri kami
roh yang daripada Tuhan, agar kami tetap memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua kami yang ada, penjaga menara, berkati hamba-hamba-Mu, pelayanan-pelayanan misi, Tuhan terus memberkati, pakai dengan pengurapan karunia yang daripada Tuhan, agar supaya dapat menjangkau banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, sakit penyakit, kelemahan, ya, beban berat dalam hidup kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan terus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami di hadapan-Mu, biar hidup kami terus mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya.